yang akan dibahas yaitu tentang bagaimana alasan ya seorang konsumen yang rasional melakukan kegiatan konsumsi ya yang kegiatan konsumsinya dengan tujuan memaksimalkan nilai guna atau utility atau utilitas ya. Oke, nah ini kita review dulu di teori permintaan ya. Bentar. Maaf Bu, nggak ada suaranya. Mohon maaf Bu, suaranya di mute. Oh iya, oke. Sorry. Nah, ini terkait dengan teori permintaan ya, teori permintaan yang sudah dibahas minggu-minggu sebelumnya, law of demand, alasan pembeli itu membeli lebih banyak barang dan pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang lebih tinggi ya. Artinya jika harga itu menjadi insentif ya, jika harga itu tinggi atau meningkat atau naik ya, konsumen dengan asumsi pendapatannya tidak berubah ya atau tetap ya akan mengurangi pembeliannya dan dia akan preferensinya akan berubah ya. Lalu bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi barang yang akan dibeli. Nah, ini terkait dengan preferensinya ya, preferensi seseorang dalam memutuskan komposisi barang yang akan dibeli. Makanya nanti kita akan bahas dengan kurva indifference curve namanya ya. Namanya itu IC, indifference curve ya. Diasumsikan kita hanya mengkonsumsi 2 jenis barang, padahal ya, realitanya ada berbagai jenis barang yang kita konsumsi. Tapi untuk lebih mempermudah analisis dan diplot di grafik ya, makanya hanya diasumsikan 2 jenis barang. Lalu pendekatannya untuk menganalisis perilaku konsumen ini ada 2, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, yang pendekatan kardinal itu pendekatannya itu dalam menghitung ya atau menilai utility yang diperoleh konsumen itu dapat dinyatakan dengan angka atau satuan uang ya. Nah, tapi pendekatan ini ada kelemahannya ya karena bersifat subjektif ya. Kalian pernah mengisi tidak ya angket atau kuesioner ya? Ada skalanya gitu kan ya. Puas, sangat puas, tidak puas gitu ya. Nah, ini termasuk dengan pendekatan kardinal karena misalkan ditanya bagaimana persepsi kami jual kan, apakah sangat puas, tidak puas. Nah, itu yang disebut kardinal. Jadi dinyatakan dengan angka. Dinyatakan misalkan Bu Duh, maaf ya, ini ada gangguan. Oke, nah itu dinyatakan dengan angka bisa, dinyatakan dengan uang bisa. Nah, tapi ada kelemah, makanya diselesaikan atau solusinya pakai namanya nilai guna ordinal. Sini dong.
Ya. Nah, nilai guna ordinal ini manfaat atau utility ya, nilai guna secara kuantitatif. Jadi pakai apa? Pakai kurva indifference curve. Ada yang udah pernah dengar? Atau baru ini, sesuatu yang baru ya? Jadi kurva indifference curve itu kurva yang menunjukkan kombinasi dua jenis barang. Makanya saya bilang tadi, kan kita mengkonsumsinya, memilihnya barang gitu ya. Dan dalam mengkonsumsinya kita menghadapi ya. Oke, jadi itu yang nilai guna ordinal. Nah, dengan nilai guna ordinal ini kita bisa menganalisis kombinasi barang dan atau jasa ya yang menghasilkan utility yang maksimum. Oke, sebelum ke teorinya ikatan kardinal, bisa ini ya, slideshow. Nah, kita mengenal konsep ini yang lebih dulu itu pendekatannya yang kardinal ya. Pendekatan kardinal ini kita mengenal konsep total utility. Total utility, lalu marginal utility, lalu diminishing marginal utility. Kalau total utility itu jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen dalam konsumsi suatu barang. Nah, kalau ada kata-kata marginal, artikan sebagai tambahan ya, bisa pengurangan, tambahan ya. Maaf, marginal itu bisa perubahan, bisa pertambahan atau pengurangan. Kepuasan sebagai akibat dari perubahan atau pertambahan dan pengurangan penggunaan barang. Nah, apa yang disebut utility? Tambahan nilai guna yang akan konsumsi suatu barang yang akan menjadi semakin sedikit jika terus-menerus menambah konsumsi. SMA kemarin pernah belajar hukum Gaussian ya, related terkait dengan itu. Hukum Gaussian 1 dan 2. Tapi ini konteksnya agak berbeda. Kita berbicara tentang diminishing. Diminishing maksudnya bukan seperti decreasing ya. Ada yang tahu diminishing itu artinya apa? Boleh direspon? Diminishing itu ada yang tahu? Apa bedanya? Kan kalau dalam istilah itu kita mengenal decreasing ya untuk menunjukkan yang kecenderungannya turun terus dan increasing ya kecenderungan yang meningkat. Kalau diminishing itu dia posisinya ada misalkan ada kondisi meningkat lalu menurun ya. Nanti deh ya di next slide. Nah, ini terkait dengan contoh secara aktifnya. Ketika ada konsumsi mangga dari 0 sampai mangga gitu ya. Dan di kolom yang kedua itu total, lalu di kolom yang ketiga
nilai guna marginal. Sini bisa diikutin? Dengar suaranya ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, yang mana yang menunjuk posisi diminishing? Total gunanya semakin nilai guna totalnya cenderungannya ya. Namun nanti pada itu mulai menurun. Nah, yang penurunan cermin di nilai guna marginal. Bisa ya guna marginal ya. Delta TU dikurangin delta konsumsi manggahnya. Oke. Kalau yang 30 ini berarti 30 dikurangin 0 dibagi 1 dikurangin 0. Oke, kalau yang ini delta 50 dikurangin 30, berapa? 20. Delta konsumsi manggahnya dibagi 2 dikurangin 1. Dibagi 1 ya, jadi 20 marginal utility-nya. Nah, pada manggah keberapa menunjukkan kondisi diminishing? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada kondisi berapa? 11. Siapa? Manggah ke-11, diminishing. Diminishing tadi ditunjukkan dari nilai 9, Bu. gunanya. Manggah 9. Mulai menurun. 9, Bu. Keempat. 9. Makasih. Manggah ke, ada yang bisa? Belum pada tepat. 1. Diminishing itu dia posisinya awal meningkat, tapi nanti pada satu titik dia menurun. Ya, kalau kita grafik seperti ini. Meningkat, tapi nanti ini di-nya, lalu dia kecenderungannya menurun. Pada panggah ke? 8. 2. 2. 8. Ada manggah ke-5. Tinggal 5. Sebentar. Oke. Iya, on cam. Ya. Kita lanjut lagi ya. Pada 5. Karena marginal utility-nya turun, ya. Turun dari 10 ke 8, 8 ke 4. Artinya kalau manggah itu kita konsumsi terus-menerus, bukan utilities. Utilities itu manfaat yang kita rasakan. Malah jadi apa? Malah nanti malah menimbulkan ya, artinya di awal-awal manggah ini masih utilities-nya akan ya, tapi ketika udah posisinya manggah ke-5 bukan manfaat lagi, malah nanti malah penyakit ya, karena banyak akhirnya misalnya jadi muntah atau mual. Nah, nilai guna marginal yang semakin ya, diminishing marginal utility. Bisa. Next-nya.
Nah, nih yang saya bilang tadi ya, kalau plot di grafik, total utility itu ada di sumber vertikal, Q itu adalah quantity barangnya, jadi jumlah barangnya yang dikonsumsi. Nah, aja ya hubungan antara total utility dan tabel tadi datanya. Ya plot 5 berapa total utility-nya. Lalu diturunkan. Ini sebetulnya bisa diplot dalam satu kurva, tapi lebih menunjukkan itu ya nanti deh. Oh, maaf ya, saya ini nggak ada orang di rumah, jadi cuma sama anak-anak. Nanti deh. Mohon maaf, Bu, masih teremut suaranya. Lalu diplot ya, kondisi diminis itu ditunjukkan memang dari marginal utility-nya, tapi ditunjukkan oleh total utility-nya. Titik balik maksudnya. Di awalnya increasing, menaik, di puncak, tapi lalu total utility-nya turun. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau manggah menerus sampai misalkan manggah ke sini ada manggah ke 15, total gimana? Apakah akan memotong sumbuki? Ada yang bisa jawab? Ayo, gimana? Kalau konsumsi mangganya ditambah terus-menerus, apakah nanti suatu saat akan rugi? Jawabannya tidak. Jadi dia paling hanya sampai menyentuh sumbu yang vertikal, tapi tidak memotong. Kalau memotong, total utility-nya berapa? Sama dengan ya. Jadi tidak akan. Nah, pendekatan yang kardinal, setiap orang itu akan berusaha memaksimalkan kepuasan yang dinikmatinya. Nah, ada syaratnya. Ya. Sebetulnya kalau hanya satu barang, marginal utility-nya itu sama dengan harga barang tersebut. Marginal utility sama dengan marginal utility barang X sama dengan harga barang X. Kalau lebih dari satu barang yang kita konsumsi, marginal utility-nya itu adalah marginal utility barang A dibagi harga barang A sama dengan marginal utility barang B dibagi harga B sampai berapa jenis badan yang akan kita konsumsi. Ya, ini adalah apa, kondisi apa? Maksimum utility. Maksimum utility pada pendekatan kardinal. Diam dulu.
Pendekatan kardinal. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ada dua faktor yang dapat menyebabkan harga itu mengalami perubahan. Yang pertama, efek substitusi. Yang kedua, efek income atau pendapatan. Misalkan kalau efek substitusi, kalau harga barang A naik, maka marginal utility barang A dibagi harga barang A lebih kecil dibandingkan marginal utility barang B dibagi harga barang B. Harga naik, permintaan akan turun ya. Ini sesuai dengan law of demand. Lalu untuk efek pendapatan, jika pendapatan tetap, misalkan harga naik, maka pendapatan real menjadi turun sehingga kemampuan untuk membeli turun. Ya. Artinya kenaikan harga itu menyebabkan konsumen mengurangi jumlah barang yang akan dibeli. Jadi ada dua efek ya yang berlaku di sini ya, efek substitusi dan efek income atau pendapatan. Misalkan awalnya harganya di P1, P0. Ini oke. Harganya di P0, kemudian harga turun menjadi P1, menjadi 500, dari 1.000 menjadi 500. Jadi marginal utility barang M itu ini M1 ya, kurang ya di sini ya. Kenapa lebih besar? Kenapa lebih besar? Ini kenapa lebih besar? Ada yang bisa jawab? Kondisinya harganya turun dari 10.000 jadi 500. Jadi marginal utility M0 ya, M1 itu lebih besar daripada marginal utility yang M0. Karena ketika harga turun, lebih banyak barang yang dapat dibeli ya. Nah, kalau kondisinya harganya naik menjadi 1.500. Berarti marginal utility-nya yang ini yang kedua ya, itu lebih kecil daripada yang marginal utility-nya yang harga awal tadi yang 1.000. Ini kemarin sudah ya, surplus konsumen, perbedaan kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang. Ya. Nah, kita ke intinya di teori ordinal. Jadi, kalau menurut teori ordinal itu, kegunaan tidak dapat dihitung dan hanya dapat dibandingkan. Ya. Artinya, kalau di ordinal itu tidak bisa diukur menggunakan kuantitatif. Jadi, misalkan saya puas nilainya 5 gitu ya. Nanti deh. Oke. Menggunakan kurva indifference dan kemudian kurva indifference itu kurva menunjukkan barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Ciri-ciri sebelum masuk ke kurva, ciri-ciri yang pertama turun dari kiri atas ke kanan. Ini mirip kurva apa ini? Downward kurva permintaan. Ya. Kemudian cembung ke arah titik yang menunjukkan MRTS itu artinya marginal rate technical substitution, tingkat yang dipertukarkan, seberapa banyak yang kita akan dapatkan dan yang akan kita peroleh dengan mengorbankan barang Y ya. Jadi ini margin of substitution. Sebenarnya T-nya nggak usah, nggak apa-apa.
tingkat pertukaran ya. Apa jadi MRS aja nggak apa-apa. Substitution. Oke. Kemudian ciri antara IC kita ini ya kasih singkatan ini antara IC yang lain itu tidak mungkin berfoto ya, jadi tidak mungkin diperoleh kepuasan kurva IC yang berbeda. Nah, asumsinya dalam kurva indifference ada beberapa asumsi. Konsumen mempunyai preferensi terang yang dinyatakan dalam peta indifference. Lalu asumsinya konsumen memiliki uang, konsumen maximize utility. Oke, ini definisinya ya tadi ya, menunjukkan kombinasi dari dua macam barang yang menghasilkan sama. Nah, dalam menganalisis itu ada tambah namanya garis atau kurva garis budget ya. Kombinasi dua macam barang yang dapat diperoleh dengan sama. Nah, ini dia. Ini adalah kurva indifference. Y dan X. Barang Y dan X. Ya. Nggak ada contoh datanya ya. Barang X dan Y. Ya. Adik. Adik. Berapa jumlah barang X dan Y yang akan konsumsi? Misalkan satu, ini 5. Oke. Coba di PPT yang satunya ya. Oke. Kombinasinya muncul ya. Kombinasi sini lebih banyak barang X. Kalau kita beli barang X lebih banyak, lebih banyak. Di sini misalkan lebih sedikit barang X yang harus kita beli di sini. Lalu di sini misalkan 5 ya. Nah, titik-titik yang inilah hubungkan ya. Kan ini tadi 1 ini. Nah, di sini, nah itu diperoleh kurva yang disebut kurva indifference. Tadi apa ciri-cirinya? 1, downward slope. Turun dari kiri atas, kanan kiri atas ke kanan bawah. MRTS berlaku.
Nanti deh ya. Berlaku apa? Titik. Kan kalau yang di titik ini, titik A 10,1, di titik 5,2. Substitusi ya. Artinya ada trade off ya. Kalau mau lebih banyak X yang dibeli kan atau mengurangi jumlah konsumsi pembelian. Nah, lalu mana kepuasan yang sama di titik A dan B itu kepuasan sama. Oke. Taruhlah kita sebut IC1 dan yang ini kurva IC yang lain. Nah, ciri-cirinya yang itu antara IC yang satu dengan IC kedua tidak mungkin berpotong. Oke, artinya tidak mungkin peroleh kepuasan yang sama pada difference curve yang berbeda. Kepuasan yang sama itu hanya di indifference curve yang sama ya. Jadi di titik A maupun di titik B sama ya. Utility-nya sama. Oke, nah analisis ini tambah disertai dengan kendala. Budget line ini kendalanya. Jadi kalau kita mau membeli sesuatu atau kita kan punya kendala. Kendalanya adalah pendapatan. Oke, pendapatan. Nah, persamaan ini kita sebut garis budget line. Ini adalah garis yang persamaannya adalah PX X dikali kuantiti barang X ditambah harga barang Y dikali barang Y. Jadi di sini adalah per PY harga barang Y di titik ini. Di titik yang ini adalah IPX. Jangan lupa kalau nggak nolnya. Ini adalah persamaan apa? Budget laris anggaran. Sampai sini ada yang bertanyakan? Sekarang kita plot dalam kurva yang sama antara budget line dan indifference curve. Oke, syaratnya maksimum di pendekatan yang kardinal tadi A dibagi harga barang A lebih dari satu barang ya, harga marginality bagi harga barang B seterusnya ya. Nah, kalau di ordinal keseimbangan konsumen itu terjadi ketika slope-nya atau ketika kurva indifference curve ini kan ini adalah badannya lalu bersinggungan dengan apa ini? Bersinggungan dengan jadinya slope-nya budget line, slope-nya Oke, jadi dia kondisinya kepuasan maksimum itu terjadi slope-nya budget line ya. Dengan slope-nya IC. Ada pertanyaan sampai di sini? Maksimum kepuasan dan minimalisasi biaya ya. Kepuasan yang tertinggi dapat dijangkau dengan pendapatan tertentu. Artinya dia ketika yang tertinggi itu dapat dijangkau dengan pendapatan. Oke. Kurang ciri kurva IC itu semakin jauh titik original menunjukkan indifference curve yang tertinggi. Ini kan indifference curve-nya ada 3 ya. Jadi yang menunjukkan mana? Yang IC 2 karena semakin jauh dari originalnya 0.
Ada pertanyaan apa di sini? Slopnya MRS-nya, ya, kalau slopnya budget line X per PY-nya. Oke. Kalau di bukunya di bukunya Parki belum sejauh ini, tapi ini introduction saja ya, untuk menganalisis kurva ini. Lanjutannya sih bab 9 ya. Ini udah lanjutan. Ini lanjutannya bab 9. Belum deh. Oke. 9-nya buku Parkin ya, masuk ya. Karena nggak bisa materinya sampai bab 8 Parkin itu belum sampai itu sih. Belum sih. Baru perubahan ini aja kan pendapatan seperti apa. Ya, belum yang indifference curve. Coba kita lihat ya. Budget line-nya, budget line itu bisa berubah juga. Ini tadi sudah. Ada. Nggak ada juga ya. Oke. Pakai slide itu ya. Ini udah masuk bab 9. Sebenarnya di silabus itu biasanya materi setelah MIT itu produksi, tapi di silabusnya gimana? Saya ini aja deh, alternatif materinya mau sampai bab 9 atau bab 9 karena habis ke teori produksi, tapi di silabusnya enggak seperti itu. Bentar, oke. Ya. Ada. Iya. UTS itu konsumen produsen itu masuk UTS, tapi tidak ya, ini ada clear. Kita lanjut aja deh sedikit ya. Ini ada kurva PCC, ICC, dan kurva angle. Jadi budget line itu dia bisa bergeser, ya, shift. Ini adalah yang shift ya. Bisa
rotate, ya, rotate. Kalau bergeser, slope-nya tidak berubah seperti ini. Ya, bergeser. Ini budget line. Bergeser, budget line-nya bergeser ke kanan atau ke kiri bawah? Halo, halo, masih bisa? Ada yang respon? Kalau income naik, budget line? Dari 90-an orang ini, budget line bukan budget. Kalau income naik, bergeser. Aduh, di sini nggak kondusif, kalian juga di sana nggak responsif. Sudahlah, aja ya. Nanti baca sendiri. Tapi materinya sampai sini. Nah, ya, UTS-nya itu di kuisis karena awalnya tadinya saya rencananya UTS-nya yang ya, tapi kemarin kan kuisnya yang tadinya awalnya kuisnya inginnya ini aja apa gitu ya, pakai si kuisis gitu pilihan ganda. Nah sekarang yang ajari ICC itu apa, PCC itu apa. ICC itu consumption curve ya, yang terjadi karena perubahan ya. Kalau pendapatannya meningkat, naik bergeser ke kanan. Ya. Pendapatannya turun, bergeser. Nah, karena perubahan harga, salah satu harga barang X yang berubah, Y yang berubah. Ya, jadi dia rotate. Ini barang tetap, harga barang Y-nya yang turun, barang Y yang dikonsumsi. Nah, yang titik yang bersinggungan ini digabung ICC. Kalau ICC yang bersinggungan ini digabung, dihubungkan, dapatlah ICC. Nah, PCC ini diturunkan demand. Derivasi PCC ini namanya ya. Kalau derivasi ICC ini namanya kurva angle. Ini derivasinya. Jadi income consumption curve dengan price consumption curve, income consumption curve itu karena bahan pendapatan. Kalau yang price consumption bahan harga, kalau ini perubahan barang X tetap, yang berubah harga barang Y. Bisa nggak dia berubah? Bisa nggak dia begini? Bisa. Ini apa? Harga barang X-nya yang berubah, harga barang Y yang tetap ya. Jadi kalau harga barang kan konsumen mengubah kombinasi barang konsumsi ya, karena ada perubahan harga, misalkan lebih harga barang X tetap, harga barang berubah, lebih banyak barang Y yang dikonsumsi. Nah, seperti itu. Lebih kompleks lagi ya, ada dua sini yang bekerja, yaitu efek substitusi dan pendapatan. Ya, ini plot semua. Awalnya dia budget line-nya ini yang kemudian jika harga suatu barang akan turun, konsumen cenderung menambah pembelian barangnya dan mengurangi harga yang mahal, itu substitution effect. Pendapatan menyebabkan jumlah permintaan berubah. Nah, dari awalnya dia di sini budget line-nya ini ya. Kemudian income-nya naik, dia bergeser ke
yang ini. Yang ini satu ya. Ini yang kedua. Oke, di mana dia kondisinya? Di optimum di titik B. Ini IC ya. Ini IC2. Lalu harganya berubah, dia berputar. Harga barang apa yang berubah? Harga barang Y ya, harga barang X-nya. Nah, dari X1 ke X2 ini ada efek substitusi ya. Lalu X1 ke X3 itu totalnya ini adalah SE ya. Itu maaf, bukan S. Efek total ET, efek total substitution effect ditambah income effect. X1 ke X2 dia efek substitusi dari X2 ke X3 dilihat di buku Parkin ya, yang tentang efek substitusi dan efek pendapatan. Ada dua efek di sini ya, yaitu efek substitusi. Nah, apa hubungannya barang inferior dan barang efek substitusi? Ini hubungan terbalik dengan perubahan harga. Kalau efek pendapatan hubungannya kalau barang normal itu positif, tapi kalau barang yang udah bahas, kalau kenaikan pendapatan justru permintaannya negatif. Nah, kalau barang given naik, permintaannya justru meningkat. Efek substitusi negatif lebih tinggi dibanding given ya. Kalau harga naik justru atau sebaliknya. Efek pendapatannya, income efeknya lebih besar daripada substitution efeknya. Nah, ini kalau dia berputar ini ya ke sana karena harga turun justru ya. Harga apa yang turun? Harga barang X ya. Nah, kalau dia berputar ke itu harga barangnya naik. Jadi lebih banyak barang X yang barang X yang harga Y-nya tetap. Oke, itu. Ini rotate, ini apa tadi? Shift ya. Ada yang mau tanyakan? Lanjut di V-Class aja deh. Saya open sesi diskusi di V-Class aja. Kondisinya lagi nggak kondusif ini lagi. Ada yang bantu. Sampai sini ada yang tanya materinya sampai mana untuk UTS-nya, sampai yang bab 8, tapi bab 9-nya dilihat-lihat juga ya. Nah, setelah UTS itu langsung masuk priori. UTS-nya apa? Pilihan ganda. Ada yang udah pernah ikut? Pernah coba? Itu nanti ada time-nya ya, misalkan hanya 1 menit atau detik menjawabnya, jadi ada timingnya, kelihatan scoringnya. Jangan lupa isi presensi. Mohon maaf Bu, mohon izin tanya. Jadi untuk UTS besok itu cuma pilihan ganda aja. Nah, pilihan ganda, materinya dari awal itu pelajari, misalkan kalau ini tadi
barang inferior itu apa yang lebih betul, distribution effect atau income effect? Harus barang given apa yang lebih banyak? Nanti saya posting juga materi ini di kelas ya. Misalkan pertanyaannya misalkan apa? Yang berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri ciri-ciri, ada opsinya A sampai D, pilih. Nah, gitu-gitu. Jadi harus barang yang ketika income naik tapi permintaannya turun disebut barang. Jadi kayak gitu-gitu, pelajari seperti itu. Kalau curve kalau budget line bergeser ke kanan atas, artinya ini nanti pilihannya misalkan pendapatan meningkat, pendapatan berubah. Nah, seperti itu ya. Baik Bu, terima Oke, kasih. saya sudah buat itunya ya, print screen-nya. Langsung lanjut di kelas sebagai bukti kehadiran juga. Ya. Selamat belajar. Akan lebih lanjut jam berapa mulai ininya, tapi dulu kok ada sesi trial dulu, jadi tidak kita langsung. Dan kalian buat akun dulu ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ininya ya, presensi. Bu, terima Kalau kasih ada yang Bu. ditanya via grup boleh atau di selamat pagi. Terima kasih, Bu. Lah ngilang. Terima kasih, Bu. Bu. Ya, Hijau. QQ. sih. Ganjen arah ini. Beban. Fahri mulutnya. Bintang Rizky on mic. Ardi kok. Apa Ijan?